fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'zimi lillahi ta'ala wa syafaqati li khalqihi ka qouli ta'ala aqimus sholata wa atuz zakata wa qauluhu landawi Allah ta'ala wa qauluhu ta'ala landawi Allah ta'ala uskuru podo nyukuri sira kabeh uskuru podo nyukuri sira kabeh li marang ingsun wali walidaika lan marang wong tua lorone sira uskuru podo nyukuri sira kabeh li marang ingsun atau kadue ingsun wali walidaika lan wong tua lorone sira kabeh. Coba perhatikan, ini bahasanya ringkes, uskuru li wali walidaik, tapi maknanya luas kan, bahwa fa inna jami'a awamirillah, sesungguhnya semua perintahnya Allah itu tarji'u ila khoslataini, kembali kepada dua perkara. Yang pertama at-ta'zimi lillah, mengagungkan Allah. Semua perintah Allah itu ya sumbernya adalah dalam rangka mengagungkan kepada Allah. Terus yang kedua itu wasafaqati li khalqihi, dan kasih sayang terhadap makhluknya Allah. Jadi muarat dari perintahnya Allah ini adalah bagaimana kita mengagungkan Allah dan bagaimana kita menyayangi makhluknya Allah. Maka dalam Al-Quran aqimus sholata wa atuz zakat, aqimus sholat, dirikanlah olehmu sholat. Sholat ini adalah merupakan bagaimana kita mengagungkan kepada Allah. Sentralnya itu seperti itu. Kewajiban kita kepada Allah. Wa atuz zakat, dan bayarlah olehmu zakat. Ini adalah bentuk kasih sayangnya manusia terhadap manusia. Bentuk sayangnya orang muslim terhadap orang muslim yang lainnya. Orang yang kaya yang sudah wajib menunaikan zakat, zakatnya itu diperuntukkan oleh 8 asnaf itu bentuk kasih sayang dari manusia terhadap manusia. Jadi sentral dari seluruh perintahnya Allah yang pertama adalah at-ta'zimi lillah wa syafaqati li khalqihi, itu kuncinya. Nah kemudian di sini wa qauluhu ta'ala, ada firmannya Allah lagi, uskuru li, bersyukurlah kalian terhadapku. Bersyukur itu apa artinya? Berterima kasih kepada Allah. Li-nya di sini adalah kembali kepada Allah. Kita wajib bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bahasa bersyukur itu begitu enteng, begitu ringan, begitu simple, tapi prakteknya ini tidak mudah. Maka bahasa yang biasa santri-santri As-Shodiqin gunakan itu adalah it easy to say but difficult to be done. Apa artinya? Gampang untuk diomongkan, gampang untuk dibicarakan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Nah kembali, kalau kita di sini dituntut oleh Allah, perintah yang pertama uskuruli, bersyukurlah kalian kepada aku. Min jami' ni'ami, atas segala nikmat-nikmatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur di sini adalah yatasarrafu ma minallah ilallah. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah yatasarrafu ma minallah ilallah. Paham? Apa yang dimaksud dengan syukur? Yatasarrafu ma minallah ilallah, yaitu menasarufkan, menggunakan segala sesuatu dari Allah ilallah terhadap Allah. Contoh nih sekarang ini,
Allah memberikan nikmat kepada kalian mata untuk melihat. Allah memberikan nikmat kepada kalian telinga untuk mendengar. Allah memberikan nikmat kepada kalian kaki untuk berjalan. Allah memberikan nikmat kepada kalian pemikiran, otak, dan yang lain-lainnya. Sekarang kalian ini sedang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kamu lagi menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kamu di jalannya Allah. Apa itu? Yaitu ngaji. Karena belajar ini adalah perintahnya Allah. Kalian sudah paham semua, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang di antara kalian, orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ini berarti satu konsep dari Allah, satu perintah dari Allah agar kita belajar. Sekarang telinga kamu untuk mendengar, kita ngaji bersama. Sekarang mata kamu gunakan untuk melihat kitab dan memberikan makna. Sekarang kalian itu kakinya berjalan dari kamar menuju ke musola ini, ke majelis ini. Itu adalah merupakan salah satu bentuk syukur kalian atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi saya ulangi, apa yang dimaksud dengan syukur adalah yatasarrafu ma minallah ilallah, menggunakan segala sesuatu dari Allah di jalan Allah. Allah memberikan kamu kesehatan, kesehatan kamu itu kamu gunakan untuk melakukan sholat, berarti kalian sedang bersyukur kepada Allah. Paham nggak? Paham nggak? Jadi perintah yang pertama kata Allah, bersyukurlah engkau kepada aku, bersyukurlah kalian kepada Allah, berterima kasihlah kalian kepada Allah. Ini perintah Allah yang pertama. Yang kedua, walidaika, dan bersyukurlah kalian terhadap kedua orang tua kamu. Ini berarti kewajiban yang kedua. Kewajiban yang pertama, Allah memerintahkan kalian untuk bersyukur kepada Allah. Perintah yang kedua, Allah memerintahkan kalian untuk bersyukur terhadap kedua orang tua. Betapa kedudukannya, betapa pentingnya kalian itu bersyukur terhadap orang tua. Terima kasih. Kenapa kalian mesti berterima kasih kepada orang tua? Sehebat apapun kalian beribadah kepada Allah, serajin apapun kalian beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, semua lakukan amalan-amalan soleh, akan tetapi kamu tidak bersyukur terhadap orang tua kamu tidak berterima kasih kepada orang tua kamu, maka apa seperti itu? Tidak sempurna. Maka ada sebuah makalah dari ulama Yaman ini mengatakan bahwa birrul walidaini apa? Birrul walidaini dinun la dina liman la birro liwalidaihi. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah agama. La dina liman la birro liwalidaihi, tidak sempurna agamanya seseorang tanpa berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini penting di situ. Nah kemudian kalian ini bagaimana konsepnya kalian berbakti kepada kedua orang tua? Posisi kalian ada di pondok pesantren. Baktinya kalian terhadap orang tua dengan cara mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada di pondok pesantren, itu adalah merupakan bukti baktinya kamu terhadap kedua orang tua. Jamnya ngaji, yo ngaji. Itu hakikatnya kamu ngaji sekarang, kamu sedang berbakti kepada kedua orang tua. Itu hakikatnya kamu sedang bersyukur terhadap kedua orang tua. Yang mana syukurnya kamu, baktinya kamu terhadap kedua orang tua, justru akan kembalinya keuntungan yang akan kamu dapatkan dari baktinya kalian kepada kedua orang tua. Yang dapat untung siapa kamu? Ya kamu. Yang tadinya pintar karena ngaji, kalian bentuk bakti kepada orang tua. Iya,
ngaji semakin pinter, iya. Semakin paham, iya. Semakin cerdas, iya. Semakin soleh, iya. Semakin soleha, iya. Loh, untungnya buat siapa? Buat kalian sendiri. Tapi kalian sudah mempunyai nilai ibadah bakti kepada kedua orang tua kalian. Dan ini sama seperti yang sering Abah sampaikan sama kalian itu. Allah di dalam Al-Quran itu wa qaulu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka ay amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Itu perintah yang pertama. Sama dengan washkuru li. Yang pertama bersyukur kepada aku. Washkuru li. Terus yang kedua apa? Setelah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tua ihsanan, kalian diperintahkan untuk berbuat baik. Nyambung dari ushkuru li wali walidai, bersyukur kamu, berterima kasih kepadaku, dan berterima kasih kamu terhadap kedua orang tua kamu. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah selain kepada Allah itu. Kemudian wabil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tua kamu wajib berbuat baik. Jadi perintah ini berdampingan. Betapa pentingnya kalian itu berbakti kepada kedua orang tua yang sekarang ini sudah mulai hilang di peredaran. Apunten, ini kita bicara real, fakta. Fakta itu apa? Ada orang tua yang datang sama Abah itu terus terang saja mengeluh. Mengeluh itu artinya apa? Orang punya anak seperti kehilangan anak. Punya anak seperti kehilangan anak itu bukan karena anaknya pergi kemana-mana, tidak. Tapi adanya bagaikan tak ada. Kenapa? Ketika orang tua mengarahkan kemanapun, dia tidak pernah melakukannya. Ketika orang tua menyuruh dia sholat, dia tidak sholat. Ketika orang tua menyuruh dia itu apapun anaknya ada, tapi tidak peduli. Jadi orang tua merasa kehilangan anaknya. Ini anak saya kemana? Ada, tapi bagaikan tak ada. Wujuduhu ka'adami mihi, wujudnya itu seperti tidak adanya gitu. Adanya dia seperti tidak ada. Kenapa? Karena orang tua sudah merasa tidak mempunyai anak. Masya Allah. Ini kasus yang besar ini. Dan ini sudah umum. Kenapa sekarang itu rating pondok pesantren itu naik ke atas itu? Karena satu kekhawatiran dari seluruh orang tua, kebanyakan orang tua khawatir akhlak daripada anak-anaknya itu semakin jauh dari akhlakul karimah. Itu fakta. Maka kadang ada yang orang tua di antara kamu aja saking khawatirnya kalau tidak di pesantren, bahasanya seperti ini, sudah bang gak apa-apa, yang penting dia betah di pesantren. Lo jangan begitu Bu, kalau naruh di pesantren minta agar anaknya itu ya rajin di pesantren, belajar di pesantren, dapat ilmu dari pesantren. Yok saya kalau di luar khawatir banget, cuman karena kekhawatiran aja. Ya saya sudah meluruskan, jangan begitu. Niat naruh anak di pesantren biar anaknya bisa apa? Ngaji. Itu seperti itu. Dan ini fakta. Coba kamu bisa lihat. Nah punten, ini kamu biasanya udah kalau liburan aja nih, liburan ini. Biasanya ketika liburan itu anak-anak itu kumpul itu. Kalau sudah pulang jam pulang sekolah itu anak-anak kumpul. Banyak banget anak itu kumpul. Tapi tidak ngobrol. Nah kalau dulu kan anak-anak itu kumpul kan pada ngobrol, pada bercanda dan yang lain-lainnya kan. Kalau sekarang itu apa? Mayoritas apa? Anak-anak ngobrol tapi pegang HP masing kumpul sih kumpul, tapi pegang HP masing asik dengan gamenya masing. Paham gak? Jadi ini satu
satu konsep yang menurut mungkin sebagian orang tua itu pendidikan yang paling aman itu adalah di pondok pesantren. Mulai sekarang itu sekolah-sekolah yang tadinya tidak punya pesantren juga lagi mendirikan pesantren. Padahal lainnya sekolah aja. Wah, ini sekarang orang tua lebih banyak yang cenderung kepikiran pesantren, maka saya harus bikin pesantren. Padahal bikin pesantren sendiri juga tidak mudah. Betul ya. Jadi saya minta kalian itu nanti kalau selesai pulang ke rumah isok ngaji, yuk mulang ngaji. Syukur-syukur banyak yang mendirikan pondok pesantren. Apa sih tujuannya pondok pesantren itu? Hanya sebatas bagaimana kita bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kesimpulannya. Kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Kalau memberikan ilmu, luar biasa. Jadi ingat, setelah seluruh perintah Allah itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama adalah mengagungkan Allah, yang kedua adalah kasih sayang terhadap makhluknya Allah. Di sini usykuruli waliwalidayya, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Itu seperti itu. Kemudian ruya dan riwayat akan An Uwaisin Al-Qarni, saking Uwais Al-Qarni, annahu setuhune Uwais iku kala ngendika sapa Uwais Al-Qarni, marortu liwat sapa ingsun, marortu liwat sapa ingsun fi ba'di siyahati ing dalem sebagiane lelanane ingsun. Lelana itu ngalalana, namun cek urang Sunda mah ngalalana, apa berkelah di sebagian perjalanan lah, pengembaraanku, di sebagian pengembaraanku, birohibin ketemu kelawan salah sijine pendeta. Birohibin ketemu kelawan pendeta. Birohibin ketemu kelawan pendeta, fakultu mongko ngucap sopo ingsun. Fakultu mongko ngucap sopo ingsun, atau fakultu mongko takon sopo ingsun, ya rohibu he pendeta. Ya rohibu he pendeta. Ma iku opo, ma iku opo awalu darajatin utawi awale derajat. Awalu darajatin utawi awale derajat, yarko kang munggaaken, yarko kang munggah akan opo ma, yarko kang munggah akan opo ma ha ing derajat. Yarko kang munggah akan opo maha ing derajat. Sopo al murid, nah bentar dulu. Sopo al muridu wong kang ngarep akan akhirat. Sopo al muridu wong kang ngarep akan akhirat. Kola mongko nuli jawab sopo rohib. Siapa rohib itu? Pendeta. Kola mongko nuli jawab sopo rohib, Rodul mazolima mazolimi balik akan, Rodul mazolimi balik akan nganiaya. Wa khifatu zuhri lan entenge geger.
tabuati, awas, minat tabuati. Kalau tobiat pakai to itu kebiasaan, tapi kalau tabuat, minat tabuati saking piro-piro hak adami. Minat tabuati saking piro-piro hak adami. Fa innahu mongko setuhune fa innahu mongko setuhune kelakuan iku layas adu ora munggah. Iku layas adu ora munggah lil abdi kadue hamba, lil abdi kadue hamba opo amalun amal, opo amalun amal wa alaihi lan iku ing atase abet, wa alaihi lan iku ing atase abet tabuatun utawi hak adami. Tabuatun utawi hak adami. Au mazlamatun utawa penganiaya, ya. Au mazlamatun utawa penganiaya, ya. Diriwayatkan bahwa dari Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu berkata, marortu fi ba'di siyahati, aku lewat dalam sebagian perjalananku, gitu loh. Dalam sebagian perjalananku birohibin bertemu dengan seorang pendeta. Birohibin bertemu dengan seorang pendeta. Fakultu, maka Uwais ini bertanya sama pendeta itu, ya rohib, wahai pendeta, ma'awalu darojatin yarqoha al-murid. Apa sih gitu? Apa sih? Ma'awalu darojatin, derajat apa sih yang menyampaikan atau menaikkan seseorang yang mengharapkan surganya Allah dengan derajat apa sih yang akan menaikkan orang yang menginginkan akhirat, maksudnya itu menaikkan ke dalam di akhirat ini nanti, tuh ya, yang membuat naiknya itu seperti itu. Di situ radul mazalimi, yang pertama balik akan penganiaya. Radul mazalimi berarti mengembalikan penganiaya, itu berarti minta maaf. Radul mazalimi itu misalnya kamu punya kesalahan, ini hakul adam berarti. Tadi kembali kalau apa kemarinnya di Riyadhus Shalihin, taubat, bab taubatnya kemarin, ya kan? Radul mazalimi itu mengembalikan penganiayaan, itu artinya apa? Misalnya kamu menzalimi teman kamu. Nah, karena kamu menzalimi teman kamu, terus kemudian kamu meminta maaf. Nah, ini adalah sesuatu yang akan mengangkat derajatnya seseorang nanti di akhirat. Itu seperti itu, meminta maaf. Minta maaf aja berarti itu apa? Merupakan salah satu hal yang bisa mengangkat derajatnya seseorang. Itu seperti itu, minta maaf. Nah, sekarang kan kadang-kadang orang sudah salah tapi tidak merasa salah. Sudah jelas kamu mencelakakan teman kamu tidak mau minta maaf. Nah, di sini orang yang raddul mazalim, yang meminta maaf atas kesalahannya dia karena dia menzalimi temannya, itu termasuk sesuatu yang akan meningkatkan derajat seseorang nanti itu di akhirat nanti. Nah, kira-kira paham ya? Kira-kira paham ya? Jadi meminta maaf terhadap seseorang yang telah kamu zalimi, gitu loh, itu adalah termasuk sesuatu yang mengangkat
yang mengangkat kalian itu nanti, mengangkat derajat kalian itu nanti di akhirat, meminta maaf. Kemudian apalagi sesuatu yang bisa meningkatkan derajat seseorang di akhirat itu? Wa khifatu zuhri, enteng geger. Enteng geger itu apa? Maksudnya itu mudah memaafkan, minat tabuati dari hak adami. Kalau kalian, ya berarti perkara yang akan meningkatkan derajat kalian nanti di akhirat itu yang pertama adalah meminta maaf, yang kedua adalah memaafkan. Memaafkan pun itu akan sesuatu hal yang akan meningkatkan derajat kamu nanti di akhirat. Kenapa? Nyatanya memberikan maaf itu tidak mudah. Kamu sudah, kalau sudah kadung sakit hati, kamu ngomong tidak ada maaf bagimu. Lalu kalau tidak ada maaf bagimu, Allah aja mengampuni, betul nggak? Ya kan? Allah kan maha pengampun, maha pemberi maaf, maha pemberi maaf. Masa kamu manusia tidak memaafkan kesalahan orang lain? Jadi di sini kata pendeta ini dari siapa namanya, Uwais Korni ini bertanya kepada pendeta, pendeta, apa sih yang bisa meningkatkan seseorang derajatnya seseorang di akhirat nanti? Yang namanya pendetanya itu menjawab, yang pertama meminta maaf, yang kedua memberikan maaf. Loh, bah ini kan ungkapannya pendeta, ngapain harus kita lakukan nasihatnya pendeta? Loh, ini kan yang ngomong pendeta. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau memang itu bagus dan baik, kenapa tidak diambil? Nah, kalau korelasinya dengan Al-Quran bagaimana? Misalnya surga, derajatnya manusia itu di surga itu kan nanti di akhirat yang paling mulia adalah di surga. Siapa surga itu buat siapa? Hah? Masih ingat yang selalu saya bacakan? Wal afina anid nas. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memaafkan terhadap manusia. Paham? Berarti omongan pendeta ini benar nggak? Benar. Ya kamu lakukan. Minta maaf dan memberi maaf. Itu perkara yang akan mengangkat derajat kamu nanti di akhirat. Kira-kira paham? Kira-kira paham nggak? Kira-kira paham nggak? Jadi dari sekarang ini membiasakan diri, kalau kamu merasa salah, merugikan orang lain, menzolimi orang lain, latihlah untuk untuk meminta maaf. Dan ketika kamu terzolimi, latihlah diri kamu untuk bisa memaafkan. Jadi dua perkara, ingat, ini kita simpulkan ini. Dua perkara yang akan mengangkat derajatnya seseorang nanti di akhirat. Pendapatnya seorang pendeta ini siapa? Apa di situ? Yang pertama adalah Raddul Madzalimi. Apa yang pertama? Raddul Madzalimi. Ulangi, apa yang pertama? Raddul Madzalimi. Artinya meminta maaf. Yang kedua, khifatul zuhri. Apa? Khifatul zuhri. Apa artinya? Memaafkan. Ya. Jadi dua perkara yang bisa mengangkat seseorang nanti di akhirat adalah meminta maaf dan memaafkan. Ada pertanyaan? Kira-kira? Jadi intinya ini seperti itu. Yang pertama ini judulnya, ini masih lanjutan yang kemarin, ushkuru li waliwa lidai. Awas, ini harus hafal ini.
Ini cuma cuplikan secuplik dari ayatnya Quran itu. Ushkuruli waliwalidai. Hafal nggak? Ushkuruli waliwalidai. Hafal? Terus apa? Raddul madzalimi wa khifatuz zahri. Saya ulangi sekali lagi. Ushkuru li waliwalidai. Artinya apa? Berterima kasihlah kalian kepada aku kepada Allah. Ini memang akunya di sini adalah Allah. Berterima kasihlah kalian kepada Allah. Yang kedua, berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Makanya dulu man lam yaskurin nas lam yashkurillah. Siapa orangnya yang tidak anas di sini ada kembalinya kepada kepada kedua orang tua. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang tua, maka dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kunci bersyukur kalian kepada orang tua untuk kalian bisa bersyukur kepada Allah. Kira-kira paham? Kunci apa? Diingat-ingat? Berarti dua. Yang pertama apa? Pagi ini kita dapat pelajaran ushkuru li waliwalidai. Yang kedua apa? Raddul madzalimi wa khifatuz zahri. Kalau mau kasih lengkapnya ma'awalu darajatin yarqaha al-murid. Kalau pengen sempurna dari situ. Apa? Ma'awalu darajatin yarqaha al-murid. Raddul madzalimi wa khifatuz zahri. Paham? Coba siapa yang hafal? Ushkuruli waliwalidaik raddul madzalimi wa khifatuz zahri. Atau kamu mau mulai dari apa? Dari kalimat ma awalu darajatin yarqaha al-murid. Qala raddul madzalimi wa khifatuz zahri. Langsung minat tabu'ati. Tabu'ati. Coba ulangi. Ma awalu darajatin yarqaha al-murid. Qala raddul madzalimi wa khifatuz zahri minat tabu'ati. Asbarit.